Hukum niat kurban untuk orang yang sudah meninggal. Oleh Ustadz Berik Said Hafizahullah. Boleh jadi kamu ingin menyembelih hewan kurban dengan niat untuk orang tuamu yang telah wafat. Apakah hal ini dibenarkan? Hendaklah kita mengetahui satu hewan kurban itu mencukupi untuk seluruh keluarga. Hal ini berdasarkan apa yang diucapkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat akan menyembelih hewan kurbannya, maka beliau mengucapkan, garis bawah, dengan nama Allah, ya Allah terimalah kurban ini, dari Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarga Muhammad serta dari umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Garis bawah. HSR, Muslim nomor 1967, Abu Dawud nomor 2792, dan lain-lain. Di situ Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkurban seekor kambing dengan meniatkan kurbannya untuk pribadi beliau, keluarga beliau, serta umat beliau. Dan di situ Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berbicara secara umum baik untuk keluarga dan umatnya yang masih hidup maupun yang telah wafat. Dalam hadits lain disebutkan redaksi doa Nabi saat akan menyembelih hewan kurbannya. Garis bawah, Bismillah. Allahu Akbar. Kurban ini adalah dariku dan dari umatku yang tidak ikut berkurban. Garis bawah. Hari, Abu Dawud No. 2810. Tirmidzi nomor 1521 dan lain-lain. Disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah dalam Sahih Abi Dawud No. 2810. Mengenai kurbannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk umatnya yang tidak ikut berkurban. Maka ini khusus untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja. Dikarenakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah ayah bagi seluruh kaum muslimin. Dan istri-istri beliau adalah ibu bagi seluruh kaum muslimin. Adapun selain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa meniatkan kurbannya untuk seluruh kaum muslimin. Demikian ditegaskan oleh Al-Qadi Abu Ishaq rahimahullah dalam Al-Muntaka Syarah Al-Muwatta 3, 113. Dengan demikian, maka disimpulkan, satu hewan kurban itu mencukupi untuk orang yang berkurban dan untuk keluarganya, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Berkata Imam Al-Hatabi rahimahullah saat menjelaskan hadits di atas. Dan pada ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, garis bawah, kabulkan dari Muhammad, keluarga Muhammad, dan umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Garis bawah maka. Ini adalah dalil bahwa satu ekor kambing sudah mencukupi untuk orang yang berkurban tersebut plus keluarganya, walau jumlah anggota keluarganya banyak. Ma'alimus Sunan 2, 288. Atas dasar itu, seseorang yang berkurban dengan seekor hewan kurban itu pada dasarnya dia telah mencukupkan hewan kurbannya baik untuk dirinya maupun keluarganya, baik keluarganya yang masih hidup dan keluarganya yang telah wafat. Artinya, diniatkannya kurban untuk orang yang telah wafat itu hanya sebagai penyertaan saja dan bukan khusus kurban untuk orang yang telah meninggal. Adapun menyembelih hewan kurban dengan niat khusus untuk orang yang telah meninggal, semisal dia berkurban dengan niat khusus untuk ayah atau ibunya yang telah meninggal, maka pendapat terkuat adalah hal ini bukan termasuk sunnah. Mengapa? Kita tahu saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hidup, beberapa istri tercintanya dan anak-anaknya, serta kerabatnya radhiyallahu anhum telah meninggal. Namun, tidak ada keterangan misalkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyembelih hewan kurban dengan niat dikhususkan untuk Khadijah radhiyallahu anha, atau keluarganya yang telah mendahului beliau. Andai ini sunnah, tentu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan melakukannya dan mencontohkannya kepada kita. Karena itulah Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah saat ditanya, apakah berkurban itu disyariatkan dari orang yang telah mati ataukah dari yang masih hidup? Maka beliau menjawab, berkurban itu disyariatkan dari orang yang masih hidup. Tidak pernah diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan dari sahabatnya sebatas yang saya ketahui bahwasanya mereka berkurban untuk orang yang telah meninggal dengan niatan khusus. Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki beberapa anak laki-laki dan perempuan, beberapa orang istri, dan kerabat dekat yang beliau cintai, yang meninggal dunia mendahului beliau. Namun, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah berkurban secara khusus atas nama salah satu di antara mereka. Beliau tidak pernah berkurban atas nama pamannya Hamzah, atau atas nama istri beliau Khadijah atau istri beliau Zainab binti Huzaimah. Tidak pula untuk 3 putrinya dan anak-anaknya radhiyallahu anhum. Andaikan ini disyariatkan, tentu akan dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik dalam bentuk perbuatan maupun ucapan. Dan hendaknya seseorang berkurban atas nama dirinya dan keluarganya.
Adapun berkurban dengan menghususkan niat untuk orang yang telah meninggal, maka saya tidak mengetahui adanya dalil dari sunnah. Syarhul Mumti. 7. 423 dengan sedikit diringkas dari Ana. Kesimpulannya, satu hewan kurban mencukupi untuk orang yang berkurban tersebut maupun keluarganya, baik keluarganya yang masih hidup maupun yang telah meninggal. Berkurban untuk mayit karena adanya wasiat. Berkurban dengan menghususkan kurbannya untuk orang yang telah mati baik untuk kedua orang tua maupun lainnya adalah tidak ada tuntunannya dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam maupun para sahabatnya radhiyallahu anhum, maka janganlah hal ini dilakukan. Pada penjelasan sebelumnya telah dijelaskan bahwa berkurban dengan niat menghususkan pahalanya bagi orang yang telah meninggal itu tidak ada contohnya dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam maupun para sahabatnya radhiyallahu anhum. Yang jadi masalah, bagaimana kalau misalnya orang tua kita berwasiat jika tahun ini dia keburu wafat, maka hendaklah sang ahli waris menyembelih seekor kurban untuknya. Apakah wasiat ini boleh dan bahkan harus dijalankan? Untuk menjelaskan persoalan ini ada baiknya kita lihat fatwa Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah berikut. Berkurban untuk orang yang telah meninggal disebabkan karena adanya wasiat sebelumnya, maka melaksanakan wasiat ini wajib, kecuali tidak mampu untuk menunaikannya. Landasan hukum masalah ini adalah firman Allah Ta'ala. Garis bawah, barang siapa mengubahnya, wasiat itu, setelah mendengarnya, maka sesungguhnya dosanya hanya bagi orang yang mengubahnya. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Garis bawah QS. Al-Baqarah. 181. Ahkamul Udiyah wat Zukaat. Karya Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah hal. 6. Apa yang dikatakan oleh Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah di atas sama dengan apa yang pernah disampaikan oleh Imam Nawawi rahimahullah yang pernah berkata, tidak sah kurban untuk orang lain selain dengan izinnya. Tidak sah pula kurban untuk mayit jika ia tidak memberi wasiat untuk kurban tersebut. Muhnil Muhta'i 3. 92. Kesimpulan. Bila sebelum wafatnya seseorang itu berwasiat agar disembelihkan hewan kurban atas namanya, maka si penerima wasiat wajib melaksanakan wasiat itu selagi sang penerima wasiat mampu melakukannya. Adapun menyembelih hewan kurban untuk orang yang telah meninggal yang sebelumnya tidak ada wasiat darinya, maka ini tidak ada tuntunannya dalam sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Sumber artikel 1 URL. Barang siapa yang menunjuki kepada kebaikan maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya. HR. Muslim No. 1893